Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, ini saya bagikan pengalaman tentang kanan hidup ya. Karena yang paling bermasalah itu adalah kanan hidup dalam hal muamalah ya, hablum minanas, berhubungan dengan manusia. Itu rata-rata ya, kita ini lebih takut dengan manusia dibanding takut dengan Allah. Hablum minallah, hubungan dengan Allah itu biasa-biasa saja. Meskipun banyak problem tentang ibadah, biasa-biasa saja. Tapi kalau tentang hablum minanas, ada masalah sedikit pun, kita bingungnya minta ampun, takutnya minta ampun. Seperti tentang utang piutang ya. Ini saya dulu ini alami. Masya Allah tekanannya itu bos, sampai liur silah saya bos, kepala saya sampai panas. Tapi meskipun sekarang ada saja ya problem buat diri saya, tapi ya biasa-biasa saja. Karena dunia ini kan ujian. Pasti aja setiap orang pun akan mendapat masalah. Tapi ada yang kita menerimanya biasa saja. Ada yang didramatisir. Ya itu masalah. Dan saudara, saat ini di daerah-daerah kami ya, tentunya pasti di daerah Anda juga sama. Ini masalah problem utang piutang, terutama menimpa para kaum hawa, para ibu-ibu. Apalagi tekanan dari Bang Emok ya. Iya saudara ya. Jadi mana-mana bos, ibu-ibu bos. Padahal bos ya, belum ada bos orang yang tidak membayar utang itu di penjara, tidak ada undang-undangnya bos. Apalagi Bang Emok bos. Cuman kita korbannya korban reputasi saja, nama baik ya. Kalau utang-utang dengan Bang Emok, tapi itu tekanannya bos. Maka di daerah kami ada yang sampai bunuh diri ya, bu ibu, gara-gara tekanan itu. Hablum minanas. Tapi kalau problem dengan Allah, kayaknya tidak ada bos. Tidak ada yang sampai bunuh diri, tidak. Misalkan kita tidak bisa bacaan sholat, kita frustasi bos. Waduh, frustasi kita, akhirnya kita bunuh diri. Belum ada bos. Tapi masalah hablum minanas bos, kita terutama bermasalah dengan manusia itu sendiri. Takutnya minta ampun, tapi nggak apa-apa. Itu namanya hidup bos. Di dunia hidup ini adalah ujian bos. Ini saya dulu alami bos. Dulu saya tertekan. Dulu saya pernah ngobrol sama teman, yang kebetulan teman tersebut menceritakan tentang problem hidup, tekanan hidup pribadi. Dan akhirnya teman saya minta amalan kepada seorang sesepuh ya, bukan dari ajengan, bukan dari kiai ini dari sesepuh. Tapi kadang disebut ustadz, tapi dia tidak pernah. Gimana ya, ustadz itu kan mengajar ya, yang namanya ustadz itu kan orang yang penuh dengan ilmu fikih dan lain-lain, menyampaikan kepada orang-orang. Guru ya, ustadz itu guru. Ini seorang sepuh yang kehidupannya bertani lah. Dikasih sama sepuh tersebut, amalannya adalah ayat terakhir dari ayat kursi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu dibacakan 101 kali katanya. Dan ternyata saudara, begitu dia baca tamat 101 kali,
Oh ini hati terasa ngeplong katanya. Terasa plong, terasa ringan. Nggak peduli, tidak bingung. Dan akhirnya dia membacakan terus menerus salat yang 5 waktu. Dan kesininya seperlunya saja. Dan saya waktu itu tertarik, ingin dijajah, dan saya minta jajahnya kepada beliau. Karena kebetulan saya juga waktu itu dapat tekanan ya dari utang piutang. Saya utangnya bukan ke bank ya, bukan ke kredit begitu. Saya utangnya ke biasa ke teman lagi. Tapi utangnya cukup gede ya. Dan teman tersebut sangat membutuhkan. Bingung ya, mau kabur gimana sama teman. Waktu itu saya minta jajah. Dan teman saya mengijazahkan kepada saya. Disuruh membaca 101 kali. Waktu itu jam 8 pagi. Waktu itu saya ingin langsung membacanya, tapi tidak. Saya mempelajari dulu kalimahnya. Itu kan dari ayat kursi. Dan saya Google waktu itu. Google ya, tentang terjemah ayat kursi. Dan saya kaji. Dan terakhirnya adalah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak berat mengurus keduanya. Dan Allah maha luhur, Allah maha agung. Nah saya kaji, Allah tidak berat mengurus keduanya. Keduanya apa? Dan saya baca lagi terjemah ayat kursi. Dan itu intinya. Jadi Allah itu mempunyai kursi langit dan bumi. Allah itu mengurus makhluknya terus menerus, tidak tidur, tidak ngantuk. Itu yang saya pahami. Kursi langit dan bumi. Kursi ini ada yang menafsirkan ilmu ya, ilmu Allah. Ada yang menafsirkan kekuasaan. Jadi saya menafsirkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan saya keluar waktu itu, keluar rumah, melihat di sekeliling ini, terus saya menengadah ke langit. Wah ini langit. Allah tidak berat mengurus bumi dan langit ini. Kenapa aku cuma tertekan hutang segitu? Kok aku berat ya? Nah itu saudara, pemahaman saya seperti itu. Waktu itu jam 10 pagi dan saya langsung ambil wudhu. Dan saya langsung bacakan 101, bacanya pelan-pelan dan dihayati bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah tidak berat mengurus keduanya. Begitu saja pemahaman saya waktu itu. Dan setelah saya selesai membacanya 101, maka ini saya biasa ya ngemplong. Biasa saja. Karena saya pikir waktu itu Allah juga ngurus langit dan bumi, tidak berat, tidak bingung. Kok kenapa saya cuma dikejar-kejar utang? Bingung. Nah, akhirnya saya waktu datang zuhur langsung sholat ya, langsung bacanya 14 kali ya. Waktu pertamanya saya membaca 101, tapi setelah sholat yang 5 waktu saya baca 14 kali saja. Dan setelah hilang itu rasa beban, rasa tekanan, ya udah nggak dibaca. Ya itu ya, kalau kita yang namanya ijazah itu. Kalau masalahnya sudah kelar maka nggak dibaca lagi. Nanti kalau ada datang masalah baca lagi, ya gitu ya, yang namanya ijazah. Makanya kalau kita punya amalan yang zikir yang terus menerus saja. Tong sakalian, kekolot matong sakalian terus baca tasbih tiap hari. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu pasti
luar biasa. Kalau Anda yang punya tekanan apapun, coba baca. Langsung wudhu aja, langsung ambil wudhu, baca 101. Terus itu pahami bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak berat mengurus keduanya. Itu saja pahami. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau Anda belum lancar baca-baca, pahami saja dulu ya. Pahami saja dulu ayat kursi, baca terjemahnya, dan ujungnya baca wala ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyyul azim. 101 pertamanya. Tapi kalau hidup Anda mungkin terlalu berat ya. Jadi membacanya pertama 101 dulu. Dan nanti kesananya baca lagi 101 ya. Kalau sekiranya udah ringan ya udah bacanya 14 saja atau 3 kali atau sewaktu-waktu waktu kita lagi ada tekanan ya. Tekanan hidup. Kita ini banyak tekanan. Karena banyak gaya ya. Karena semakin banyak gaya kita ini semakin tertekan. Yaitu saudara ya, saya jajakan kepada Anda ujung dari ayat kursi dengan pemahaman seperti itu. Yang penting pemahamannya bos. Tapi misalkan begini, misalkan Anda pernah dikasih amalan oleh seorang kiai atau seorang habib, tapi saya tidak tahu maksudnya, tapi kok ngepek, gimana itu? Ya itu Anda karena terlalu percaya. Meski kita kurang paham, tapi karena kita begitu percaya sama habib, sama ustadz yaitu ya. Nanti tambah lagi kita pemahamannya tambah lagi. Selain kita percaya sama yang ngasihnya, sama ustadz, sama kiai, sama habib, sama ajengan, kita jangan dilupakan Allahnya. Pahami dulu maksudnya apa. Ya, kita kadang-kadang membaca amalan itu, hati ini koneknya ke guru. Padahal kita kan ke Allah mintanya. Pahami dulu kita ke Allah, gimana hubungan kita dengan Allah, bacaan kita. Nah nanti connect ke guru. Ya, kita suka terbalik. Ke guru suka ingat, tapi apa yang dibacakan kita ke Allah, kita tidak paham. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.